Pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri Ijtima Ulama yang digelar PA 212 dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa. Acara tersebut digelar di kawasan Sentul, tepatnya di Komplek Majelis Az-Zikra, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 18 November. Capres Anies Baswedan tiba lebih dulu di lokasi acara pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan memasuki aula tempat acara berlangsung pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Bogor, Amar. Silakan rekan Amar. Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri Ijtima Ulama yang digelar oleh Persatuan Alumni PA 212, kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF, dan juga Front Persaudaraan Islam atau FPI di kawasan Komplek Majelis Az-Zikra di Kecamatan Azikra Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Capres Anies Baswedan tiba lebih dulu di lokasi acara pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan kemudian memasuki aula tempat acara berlangsung itu sekira pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu untuk Cawapres Caimin datang terlambat. Dia menyusul dan baru memasuki aula tempat acara sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di lokasi tersebut terdapat sejumlah tokoh nasional dan juga para ulama. Ada sekitar 600 peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian dalam acara itu keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan juga peci hitam. Dalam acara tersebut pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya di depan para audiens. uh, Anies Baswedan menyampaikan gagasannya itu ia ingin menghadirkan rasa keadilan dari segala sektor, yaitu untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya, mulai dari sektor ekonomi, politik, kemudian hukum, dan juga sektor lainnya. Kemudian pada istimewa yang digelar hari Sabtu kemarin itu terdapat 13 poin keputusan, yang mana 13 poin keputusan itu sebagai rekomendasi syarat Istimewa Ulama mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Caimin. Adapun ke-13 poin itu ialah bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Kemudian bersedia menjalankan TAP MPR nomor 20 XX di tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kemudian juga bersedia menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A. Kemudian juga hasil istimewa ulama itu menyatakan bersedia untuk capres ini bersedia menghormati posisi ulama dan bersedia mentaati pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian di fakta integritas itu juga salah satu poinnya adalah bersedia melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlak karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah. Kemudian juga poin berikutnya dalam fakta integritas itu adalah bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu adalah bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kemudian juga berikutnya adalah bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Selanjutnya, poin berikutnya adalah bersedia menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi. Kemudian yang poin ke-10 adalah bersedia memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian poin yang 11 ini adalah bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Kemudian poin ke-12 adalah memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di mata hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Demi terjaminnya hak masyarakat mencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum dan melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah. Kemudian poin ke-13 adalah apabila melanggar segala klausul yang terdapat pada Fakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Itulah 13 poin hasil keputusan Istimewa Ulama yang digelar di Majelis Azikra Sentul Kabupaten Bogor. Begitu rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Kami, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menyampaikan terima kasih atas undangan bisa hadir dalam Istimewa Ulama, dan dalam kesempatan ini tadi kami menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kami, yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan kita paparkan kuncinya adalah menghadirkan rasa keadilan dan memastikan bahwa negeri ini rasa keadilan itu hadir baik di sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, di mana keadilan menjadi baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.